pembangunan IKN itu juga masyarakat-masyarakat penduduk asli di Penajam Pasir, mereka juga berkonsultasi lewat dukun-dukunnya itu dengan para nenek moyang. Boleh nggak kita melepaskan tanah adat yang sakral ini untuk dipakai sebagai ibu kota negara baru? Ada banyak perdebatan, tapi jawaban terakhir yang menentukan adalah jawaban dari arwah leluhur atau nenek moyang. Dan kita percaya bahwa yang namanya ilmu pengetahuan teknologi itu terus berubah, terus berkembang, tidak pernah final. Mmm. Tidak pernah bisa menyediakan jawaban solusi bagi semua persoalan. Bagaimana kita menyikapinya, Prof? Merdeka. Saya Arto Biantoro dan kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. Kalau kita mendengar istilah atau kata dukun, kita seringkali mengarah pada satu konotasi yang negatif dan mistis. Padahal istilah dukun merupakan penyembuh tradisional yang sudah kita kenal sejak masa lampau. Dan ini menarik, mengapa kemudian istilah dukun menjadi negatif, sejak kapan? Mari kita menggali tentang dukun dan dunia perdukunan. Hari ini saya senang sekali saya ditemani oleh Ketua Departemen Ilmu Susastra, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Profesor Maneke Budiman. Selamat datang, Prof, di podcast Nusantara. Terima kasih, selamat jumpa. Dukun dan perdukunan ini menarik sekali kalau kita bicara tentang konteks itu ya, Prof. Sebenarnya apa makna kata dukun yang asli itu seperti apa, Dok? Ya, jadi sebetulnya kata dukun itu kata yang sifatnya generik ya. Dia dipakai untuk merujuk pada orang yang memiliki kepintaran, tetapi bukan kepintaran di dalam konteks ilmu pengetahuan modern. Ya. Ya, dan tidak semua orang memiliki, pengetahuan atau kepintaran seperti itu. Sehingga ada sekelompok kecil orang, elit gitu ya, di dalam suatu komunitas yang lalu kemudian kita sebut dengan kata dukun. Tetapi sebetulnya di dalam komunitas berbeda-beda mereka punya istilah dan kata sendiri untuk menandai orang yang seperti itu. Dalam perjalanan sejarahnya, di mana, daerah mana kita mulai mengenal, kegiatan perdukunan ini? Di dalam semua masyarakat yang sekarang kita sebut sebagai masyarakat tradisional, pramodern, maka pasti ada orang yang punya peran kurang lebih seperti dukun. Dia tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit, dia bisa juga meramalkan cuaca, Ya. meramalkan peristiwa yang akan datang di masa depan. Dan di dalam semua masyarakat itu, masyarakat itu berevolusi. Sebelum kita sampai ke masyarakat modern sekarang, pasti ada waktunya, ada tahapnya dulu ketika masyarakat itu juga mengenal apa yang kita sebut dukun di mana saja, universal, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di pulau-pulau kecil, tapi di negara-negara yang sekarang modern, Ya. Eropa, Ya. Amerika, pernah ada masa ketika mereka juga punya apa yang kita sebut dukun sekarang. Dalam strata sosial, di mana peran dukun ini pada masa itu? Katakanlah misalnya apakah kemudian, eee, pemuka agama juga bisa disebut dukun atau mereka memang memiliki semacam posisi yang berbeda di setiap daerah atau negara? Mereka sangat dihormati, mereka menjadi tumpuan sebetulnya dari keberlanjutan komunitas itu. Mengapa? Karena di dalam perjalanan hidup mereka ada banyak krisis, banyak musibah, terjadi bencana alam, terjadi pandemi penyakit, dan pada masa-masa itu konsultannya itu yang pasti didatangi, ahli yang dimintai nasihat dan dimintai solusi adalah orang yang sekarang kita sebut, dukun. Mmm. Jadi sangat terhormat, elit gitu ya. Mereka sangat didengar, sangat disegani, lebih dari kepala suku katakan, Mmm. atau lebih dari dewan adat gitu kalau Ya. ada. Dia selalu menjadi tumpuan terakhir, karena mereka punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia, di luar dunia manusia. Dengan nenek moyang, dengan leluhur, dengan dewa-dewa. Ya. Kalau dukun itu kemudian mengalami sesuatu yang
eee, mati atau apa, maka masyarakat itu seperti kehilangan pegangan. Konteks keilmuan sendiri, keturunan atau ilmu yang dipelajari atau sebuah proses yang harus dilewati sehingga seseorang bisa menjadi dukun? Suatu ilmu yang bisa diwariskan, Ya. tidak selalu harus pada keturunannya otomatis, tetapi pada orang yang dianggap memiliki karakter dan tanda bahwa dia mampu mewarisi, ilmu itu. Tidak juga dengan secara selalu gaib, dalam waktu satu malam tiba-tiba besoknya jadi dukun. Ada proses inisiasi yang harus dijalani dan selama itu juga diobservasi oleh yang senior ini untuk memastikan betul dia orang yang tepat Ya. untuk bisa menerima ilmu Apakah itu. ada catatan-catatan literasinya terhadap keilmuan ini? Katakanlah misalnya kalau dia dukun, kesehatan gitu ya, atau dukun beranak Ya. katakanlah. Apakah kemudian ada tulisan yang kemudian diturunkan sebagai sebuah resep, teknik, cara gitu? Sebagian besar justru lisan dan Sebagian tulisan. dan di dalam banyak tempat itu sangat dirahasiakan. Jadi tidak semua orang bahkan di dalam komunitas itu yang bisa dapat akses ke pengetahuan itu, sebabnya juga tidak ada catatan hampir ya. Tetapi kalau saya bisa kasih contoh, misalnya di Sulawesi, Tenggara itu ada masyarakat Posuo dan para perempuan yang sudah masuk ke usia dari remaja menuju dewasa sehingga masuk usia perkawinan, itu mereka punya dalam tanda kutip dukun perempuan, senior biasanya tua, yang lalu akan membawa perempuan ini ke dalam kamar di belakang rumah bisa sampai 3 hari untuk dikasih tahu, diturunkan ilmunya ya. Dan mereka tidak boleh bercerita kepada siapapun termasuk kepada orang yang nantinya jadi suaminya. Mmm, Termasuk kalau ibu saya itu misalnya punya pengetahuan itu, dia tidak akan ya. bercerita kepada saya meskipun saya anaknya. Jadi cara menjaganya seperti itu. Itu kesepakatan di dalam tradisi. Jadi di dalam tradisi itu selalu ada tabu yang memang dijaga. Tanpa kita bertanya dan berdebat mengapa harus seperti itu. Sebenarnya kalau jujur kita lihat di dunia modern, dukun-dukun itu kan sebenarnya masih eksis ya, Prof. Apa yang sudah hilang? Katakanlah dukun beranak saya rasa masih ada. Masih Dukun, alam misalnya katakanlah untuk hujan dan dukun lain-lain patah ada. tulang, Dukun dukun patah hujan tulang, masih ada ya kan. ya. Apa yang hilang, Prof? Hampir tidak ada yang hilang, tetapi ada yang berubah, yaitu bagaimana masyarakat modern itu mempersepsikan profesi ini, ya. Ya. Dianggap bahwa mereka itu bisa memberikan semua solusi bagi semua permasalahan secara instan, Mmm, dan biasanya yang lalu datang itu adalah orang-orang yang putus asa dan kepepet, ya. Sehingga kemudian seolah-olah keadaan itu dimanfaatkan untuk mencari uang dan sebagainya oleh mereka yang masih berpraktek, di dalam dunia perdukunan ini. Jadi tidak berubah, tetapi dipersepsikan secara berbeda sehingga lalu timbul seperti yang tadi mmm, dikatakan di awal, konotasi yang negatif. mmm, Apalagi kalau lalu dipakai untuk, menyakiti orang lain misalnya ya, gitu. Tentu saja kemampuan seperti itu ada, tetapi bukan untuk digunakan, karena saya dibayar maka saya memakainya untuk, eee, untuk menyakiti orang lain atau menyakiti orang lain itu sebagai sesuatu yang memberikan kepuasan hati, maka saya obral, saya lakukan kepada siapa saya, tidak seperti itu, ya. sama sekali tidak. Bahkan ada resiko bagi orang yang punya kemampuan itu kalau menggunakan ilmunya dengan semena-mena. Ya, ya, itu sering kita dengar tuh ya. Ya, Kadang-kadang kemudian berbalik gitu ya. ya, Kalau tingkat strata dalam setiap kategori itu apakah ada tingkatan? Katakanlah misalnya dukun patah tulang, oh tahap, dukun patah tulang level 1, 2, 3 atau kemudian sekali dukun ya sudah disebutnya dukun beranak, dukun patah tulang. ada. Walaupun tidak dibagi dengan cara yang rigid seperti kita melakukan kategorisasi Betul, betul. yang di masa kini ya. Ya. Jadi itu biasanya dari cantrik, magang, Oh, apprentice gitu ya, 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 ya. sangat ditentukan oleh ketekunan dan ketaatannya. Ya. Selalu
diawasi oleh gurunya, dan tidak selalu orang akan selalu sukses sampai menguasai pada level yang tertinggi. Kalau kita nonton film silat Hong Kong atau silat Tiongkok kan ada murid yang ambisinya besar tapi nggak pernah bisa sampai mencapai yang tertinggi karena dirinya sendiri yang jadi kendala. Iya. Penguasaan dirinya, egonya, emosinya. Tetapi juga ada yang rendah hati, yang taat, yang baik, itu bisa justru mencapai yang tertinggi dan seringkali yang diremehkan. Ya. Gitu. Apakah artinya dukun ini juga sama seperti empu, ketika waktu berproses semakin senior, Ya, semakin tua, semakin bijak, semakin ahli gitu ya? iya, Sama juga seperti itu? sama gitu. Jadi empu itu sebetulnya juga dukun karena tidak semua orang bisa membuat keris Ya, seperti yang para empu bisa buat gitu. ya, Mereka tidak hanya bikin keris untuk sebagai senjata, mereka juga bisa menulis ya, serat, menulis kitab. ya. Masuklah agama-agama. Apa yang kemudian terjadi pada saat agama-agama ini masuk? Tadi Prof mengatakan juga hari ini kita menyebutnya mistis lah, negatif Ya. lah. Apakah kemudian salah satu faktor pengaruh eee, kiblat atau proses berpikir ya, Mhm. eee, menjadi negatif itu juga dipengaruhi oleh masuknya agama-agama, dan bagaimana para dukun ini kemudian beradaptasi dengan kondisi tersebut? Kalau bagi saya itu adalah agama-agama modern, agama-agama yang datang dari Timur Tengah, Judaisme, Kristen, Katolik, Islam. Ini yang berbeda dengan agama-agama Hindu dan Buddha yang sudah ada sekian ribu tahun, bahkan sebelum Masehi sudah ada. Tetapi ini kan agama-agama yang jauh lebih mudah gitu ya, Ya, yang organize gitu, lebih tertata, mhm, lebih punya hierarki dan macam-macam yang cukup rigid. Mereka ini punya juga pemuka-pemukanya yang sebetulnya juga peranannya paralel sama seperti para dukun di dalam agama-agama yang pramodern. Ya, kalau kita lihat ada pendeta-pendeta yang mampu menyembuhkan orang ya, ya, sakit ya, ya ya, tanpa pakai medis. Ya, ada pastor-pastor yang bisa mengusir roh-roh roh-roh jahat, jahat. eksorsisme. Gitu ya. Ini kan sebetulnya adalah hal-hal yang juga dilakukan oleh orang yang kita sebut sebagai dukun di masa pramodern sebelum agama-agama ini lalu menjadi formal dan mengambil alih. Perbedaannya adalah di dalam agama-agama modern, segala sesuatu yang supernatural gitu ya, itu cenderung kemudian dianggap sebagai kekuatan yang jahat gitu ya. Bukan kekuatan putih, bukan kekuatan yang datang dari Tuhan yang ada di surga gitu ya. Sehingga kemudian bedanya adalah di dalam kepercayaan-kepercayaan lama, eee, batas antara jahat dan baik, buruk dan itu tipis. Tipis ya. Ya. Kalau saya itu kemudian mengalami suatu musibah, itu saya akan bertanya, "Saya sudah berbuat apa ya? Sehingga kemudian saya harus mengalami musibah ini." Pasti ada sesuatu yang keliru. Pantangan yang saya kemudian langgar, tabu yang saya langgar gitu. Tapi di dalam persepsi logika agama-agama modern, segala sesuatu yang buruk yang saya alami itu adalah biasanya datangnya dari setan, itu. Jadi saya memproyeksikan eee, sisi gelap dan kelemahan saya sendiri itu ke luar, ke objek yang lain bahwa dialah penyebabnya. Itu yang kemudian jadi persoalan gitu, sehingga kemudian, eee, batas itu lalu menjadi sangat rigid gitu ya. Sehingga di dalam agama-agama modern kita melihat itu pengusiran setan. Ya, orang sakit itu karena ada roh jahat di dalam dirinya, harus dibebaskan, ya, itu baru penyembuhannya. Tentu saja di dalam masyarakat tradisional juga ada kasus yang namanya kesurupan Ya, segala, tetapi cara mempersepsikan dan memahaminya itu berbeda, ya.
Jadi kalau yang itu terjadi bukan karena ada roh jahat nyasar masuk ke dalam dirinya, tapi karena dia melanggar tabu atau pantang di dalam komunitasnya. Itu, ya, itu. Sehingga sesuatu yang datang dari luar alam, dari supernatural, itu tidak selalu kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu yang buruk, gitu. Apa yang kemudian menjadi pemicu paling besar khususnya di Indonesia ya, di Ya. Nusantara, ketika perspektif negatif atau persepsi negatif itu, eee, lahir dalam sebuah desain katakanlah pada masa kolonialisme gitu. Apakah memang kemudian ada aktivitas, niat, Ya. kalau kita bicara kembali pada masa penjajah ya, beberapa literasi kita yang kemudian hilang lah, budaya yang hilang, Ya. yang memang kemudian menjadi salah satu pemicu. Apakah juga kolonialisme pada saat itu menjadi faktor yang juga sangat penting? Iya, jadi kepentingan kolonial yang sekuler dengan kepentingan misi agama itu bertemu. Mmm, Ya. Mengapa kepentingan kolonial yang sekuler itu terancam? Karena, mereka menganggap orang-orang yang percaya bahwa dirinya kebal dan bisa kemasukan roh nenek moyang itu, punya potensi untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Sehingga mereka harus dijinakkan atau, kalau bisa dilarang sama sekali praktek-praktek, tradisional yang mendatangkan kekuatan-kekuatan dari luar kepada tubuh manusia. Itu kepentingan politik. ya, Jadi menjinakkan jangan sampai ada perlawanan yang menentang, kekuasaan kolonial. Kepentingan misi gitu, masuknya agama-agama Kristen dan Katolik adalah kompetisi dengan agama-agama lokal yang sudah terlebih dahulu ada. Jadi mereka sangat sulit untuk bisa kemudian memasukkan, eee, agama Kristen atau Katolik karena kepercayaan lama yang lokal itu sudah sangat mengakar, gitu. Jadi caranya bagaimana? Dilarang, harus dilarang menggunakan tangan kekuasaan kolonial. Maka ada banyak upacara yang sudah 100 tahun lebih itu tidak boleh dilakukan lagi. Karena dulu pemerintah Belanda secara resmi mengeluarkan larangan. Di Bali juga ada, upacara ritual yang namanya dedari, ya, di mana gadis-gadis muda umur remaja itu menari kemudian mereka kerasukan, terus mereka akan naik ke tiang bambu yang sangat tinggi. Tujuannya apa? Itu ditarikan, tidak selalu ya, tidak setiap hari. Tujuannya adalah ketika komunitas itu sedang meminta jawaban dari leluhur atau nenek moyang mmm, akan suatu keputusan penting yang mereka harus ambil. Misalnya simpel saja, ada satu desa yang mau membangun museum desa. Ini betulan ya, bukan bukan contoh, mengada-ngada. ilustrasinya. Untuk bisa masuk ke situ, ini orang UI yang melakukan, program pengabdian kepada masyarakat, dia orang Bali. Untuk supaya kemudian diputuskan boleh di desa itu dibangun museum, itu 1 tahun lebih. Karena mereka harus berkonsultasi dengan, eee, para nenek moyang. Dan kemudian klimaksnya itu adalah ketika dedari itu ditarikan kembali setelah 100 tahun. Orang Bali sendiri nggak pernah melihat itu, ya, kecuali generasi yang sudah hilang. Tetapi disimpan memori dan ritual itu di dalam ingatan orang-orang tetua adatnya. Sehingga kemudian mereka bisa sampai naik tiang bambu yang tingginya, 20 meter lebih. Dan turun itu membawa, pesan dari leluhur bahwa iya boleh direstui. Pembangunan IKN itu juga masyarakat-masyarakat penduduk asli di Penajam Pasir, mereka juga berkonsultasi lewat dukun-dukunnya itu dengan para nenek moyang. Boleh nggak kita melepaskan tanah adat yang sakral ini untuk dipakai sebagai ibu kota negara baru? Ada banyak perdebatan, tapi jawaban terakhir yang menentukan adalah jawaban dari, arwah leluhur atau nenek moyang. Ini menarik karena kita semakin modern Ya, ya, kemudian ada istilah kalau nggak salah saya lupa istilah ek exot esoterik, ya, esoterism ya, ya, yang mana kemudian,
praktek kebiasaan tentang karakter perdukuhan ini justru semakin hidup di kota-kota besar gitu Ya. ya. Diperjualbelikan bahkan secara komersial. Dan ini kita bicara tahun 2026 Ya. ya. Jadi tidak dilarang secara hukum, tapi kemudian berkembang sampai hari ini dengan atau bersama-sama dengan ilmu pengetahuan. Ini kan lumayan menarik untuk dikaji, khususnya dari sisi budaya. Apakah Prof melihat ini sebuah karakteristik bangsa gitu, yang kalau kemudian Mokhtar Lubis juga mengatakan begitu ya. Tapi apakah ini sebuah karakteristik bangsa atau memang sebuah fenomena yang menandakan manusia ada di satu titik tertentu dalam perjalanan sejarah? Ini apakah seseorang atau masyarakat itu pramodern, Betul. tradisional atau modern? Hari Di ini ya. heeh, di dalam hidupnya selalu akan berhadapan dengan krisis, dengan momen yang kritikal yang menentukan dia itu akan kemana. Ya, simpelnya kalau saya itu orang biasa, lalu mau jadi anggota DPRD, jadi pejabat itu suatu titik balik yang luar biasa dalam hidup saya. Yang tidak bisa saya atasi sendiri dengan latar belakang pendidikan saya, dengan status sosial saya. Ya. Di dalam momen yang kritikal seperti itu, siapa yang saya anggap bisa bantu? Dukun. Gitu. Ya. Dukun yang dalam artian yang tradisional, yang tidak dikonotasikan negatif, itu tidak akan mau urusan seperti ini. Yuval Noah Harari pernah bilang bahwa meskipun kita bangsa modern, kita punya DNA purba, pemburu dan pengepul masalahnya. Ya. Sesuatu yang tidak bisa berubah. Mungkin teknologinya berubah, tapi naluri tadi Prof bilang kecemasan, kekuatan. Ini naluri ancaman, ini naluri yang sudah ada. Artinya ketika manusia memiliki naluri itu, maka sampai kapanpun praktek kebiasaan perdukunan ini pasti akan selalu ada terus dalam berbagai bentuk. Meskipun kemudian ya dulu namanya Sherman lah apapun, mungkin sekarang jadi berubah namanya. Ya, selama ilmu pengetahuan teknologi belum bisa memberi jawaban bagi semua misteri kehidupan akan terus berlangsung. Dan kita percaya bahwa yang namanya ilmu pengetahuan teknologi itu terus berubah, terus berkembang, tidak pernah final. Tidak pernah bisa menyediakan jawaban solusi bagi semua persoalan. Selalu alam itu masih punya misteri, masih punya geraknya sendiri yang kita tidak bisa ngerti. Ilmu fisika, ilmu astronomi segala macam. Kapan gunung mau betul-betul meletus, kapan gempa bumi akan terjadi, itu ilmu yang paling canggih dan alat-alat yang paling canggih juga tidak pernah bisa menjadi suatu solusi yang memang betul-betul bisa diandalkan dan final. Selama kita masih seperti itu, ya mau sampai semodern apa hidup kita, orang masih akan mencari jawaban-jawaban dan solusi-solusi atas misteri, atas persoalan hidup yang tidak mereka pahami, ke dukun, ke pastor, ke pendeta, ke kiai. Sedikit agak melenceng kalau kita bicara ras gitu ya. Apakah praktek ini memang lebih banyak di negara-negara timur, bangsa-bangsa timur? Sementara kalau kita tahu Tidak. barat juga. Kalau Anda pergi ke kota-kota besar seperti New York, Amsterdam segala macam, ada yang namanya psychic. Oh iya. Anda bisa masuk, ada bola kristal, mau lihat apa, jodoh, nasib, masa depan. Ini saya jadi ingat di Inggris ya, gipsi ya berarti ya. Betul. Si petinju itu juga. Dan laku. Ya. Laku. Ya Brazil kadang-kadang mereka. Oh ya, ada voodoo apa sekali, itu masih tradisional ya. Tapi psychic itu menganggap dirinya lebih modern daripada dukun di dalam masyarakat yang tradisional. Ini berarti termasuk tarot? Termasuk. Ya, termasuk. Astronomi. Astrologi. Ya. Gitu. Jadi weton, shio apa itu semua, zodiak itu kan barat ya. Ya. Gitu. Ya termasuk penanggalan Jawa. Iya. Penanggalan macam-macam, penanggalan Arab juga. Ya. Bagaimana kita menyikapinya, Prof? Kita harus menerima itu sebagai bagian dari kenyataan hidup kita. Ya.
Kita tidak menyangkalinya, tidak memusuhinya, tetapi juga tidak menyalahgunakannya, gitu. Nah, persoalan dengan manusia modern seperti saya, yang sudah terlalu, apa ya, terbentuk nalar dan logikanya, cenderung melihat hal-hal seperti itu sebagai sesuatu yang rendah, yang tidak lagi punya tempat. Orang yang bersikap seperti saya, itu justru akan menjadi orang yang paling rentan terhadap Serius Bro, praktek-praktek seperti itu. Oh ya, mengapa demikian? gini, ada suatu suatu kepercayaan yang saya tahu karena saya Katolik ya, di antara para pastor yang punya kemampuan untuk melakukan eksorsisme. Begitu kita menolak bahwa ada kekuatan-kekuatan seperti itu, maka kita itu kemudian terbuka bentengnya, Mmm. gitu. Karena kita kemudian menganggap, nggak ada, gitu ya. Saya bisa menyelesaikan sesuatu dengan logika dan pikiran saya sendiri. Maka saya kemudian menjadi rentan, menjadi terbuka. Karena saya tidak menyadari kelemahan saya sendiri. Dan ini jadi ruang kosong ya, yang begitu saya nggak mampu lagi bernalar, berlogika, mengerti apa yang sedang saya hadapi, ya, tiba-tiba katakanlah saya kena suatu penyakit yang misterius yang nggak bisa disembuhkan oleh dokter, saya akan langsung cari. Ya, alternatif. Ya, tidak lagi berpegang pada logika, pada nalar, pada pengetahuan, pada kedokteran saya atau keguru besaran saya. Itu saya lepas semua. Saya cari dukun. Dimanapun orang bilang situ ada orang pinter, sana pinter saya cari semua. Gitu. Tapi kalau orang yang terbiasa dan punya persepsi yang tidak terlalu negatif, menerima itu sebagai suatu kefaktaan di dalam hidupnya. Justru dia akan lebih bisa menyikapi hal-hal seperti itu dengan lebih rasional, dengan lebih proporsional. Tidak membabi buta seperti saya yang tiba-tiba kehilangan pegangan nalar. Kenapa? Karena bagi mereka itu adalah hidup sehari-hari. Dan orang-orang yang masih punya persepsi positif seperti itu adalah di masyarakat-masyarakat yang kita sebut masih tradisional. Mereka ketika nggak ada dokter, nggak ada puskesmas, jauh dari pusat-pusat medik, ada apa-apa larinya ke situ. Dari tulang patah sampai kepala bocor, sampai gigi tanggal, ya, itu. Dan ada selalu obat-obatan herbal yang tidak teruji secara ilmiah, tapi menyembuhkan. Apa yang harus dilakukan sekarang dalam konteks stigma negatif itu? Apakah kemudian ini harus ada yang mengkonfirmasi, memperjelas, mengarahkan kembali ke nilai-nilai positif apakah memang ya sudah biarkan saja, stigma itu berjalan dengan kondisi yang ada sekarang? Apakah ada niatan dan kalau ada niatan, siapa leading sektornya yang kemudian bertanggung jawab gitu ya? Budaya kah? Asosiasi para dukun kah gitu? Atau bagaimana caranya? Eee, Sulit bagi kita untuk menghentikan atau mencegah adanya stigma seperti itu. Ya, karena memang yang memunculkan itu adalah orang-orang yang punya kepentingan yang sempit gitu loh. Jadi maaf saja para politisi itu adalah antara lain termasuk yang bertanggung jawab menyebabkan dukun itu jadi punya stigma negatif. Karena apa? Oh, mau jadi bupati, mau jadi gubernur ke situ. Ya, kadang-kadang ada syaratnya, harus ada anaknya yang dikorbankan, entah kemudian menjadi keterbelakangan mental atau mati secara misterius atau kena penyakit. Ini kan ulahnya orang-orang ini sebetulnya. Ya. Dulu ingat ada bocah Ponari di Tulungagung yang katanya air mandinya Ya, ya, ya. itu kebanyakan yang datang para pejabat sampai Perdana Menteri Malaysia waktu itu Mahathir Muhammad pun ke situ, gitu, ya. Bocah Ponarinya nggak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba dia dijadikan dukun, gitu. Ini kan bukan karena perbuatan para praktisinya, tapi kan karena orang yang memberi mereka stigma itu. Bagaimana kita merespon situasi seperti itu? Katakanlah gini, kalau kita suka baca di media Mhm. sosial, netizen bilang, "Udah tahun berapa ini orang Indonesia, woi kita ketinggalan zaman, woi yang satu udah ngomongin
planet Mars dan lain-lain, kita masih nggak jauh dari situ. Ini kan, Merendahkan. merendahkan ya. Ya, Nah, saya bingung dalam konteks itu. ya. Apakah ini sebuah fakta yang memang merupakan ciri khas kita dan kita menerima itu, hidup berdampingan dengan keinginan untuk ke Mars gitu ya? Ya. Atau memang ini karakter bangsa kita nih secara Tidak. budaya? Kadang-kadang kekuasaan sendiri juga memanfaatkan persepsi itu. Lagi-lagi diciptakan memang persepsi negatif supaya bisa dipakai untuk hal-hal yang politis seperti itu. Jadi ada banyak kepentingan yang sesungguhnya tidak punya penghormatan dan penghargaan pada praktik tradisional, tapi memanfaatkan. Ya, ditambah banyak orang yang saya bilang dukun-dukun palsu. Ya, karena mereka dapat uang dengan mengibuli orang, dengan memanfaatkan kerentanan dan krisis orang yang mau melakukan apa saja untuk terbebas dari masalah yang sedang mereka hadapi. Maka tukang obat palsu, dukun palsu, pemuka agama palsu juga ada. Ya, kamu transfer sekarang, nanti jiwamu diselamatkan. 5 menit, tunggu ini nomor rekeningnya. Ya, itu apa itu? Sama kan? Tetapi mereka tidak dapat stigma negatif, yang dapat stigma negatif dukun. Gitu. Kalau pemuka agama, pendeta, pastor tidak. Tentu sebagai peneliti Prof juga pasti kenal ya dukun-dukun yang asli, yang benar ya. Ya. Apa respon mereka dengan kondisi hari ini, penelitian-penelitian baru, teknologi, sudut pandang masyarakat? Pernahkah mereka kemudian berkeluh kesah, kemudian apapun itu hidup lebih susah dan lain-lain? Mereka nggak peduli. Jadi hal-hal yang remeh-temeh seperti ini bagi mereka sudah lewat ya. Kebanyakan orang yang mampu mengobati penyakit dengan cara non medis itu justru tidak mau pasang pelang atau mempromosikan dirinya. Biasanya kita mendengar bahwa orang itu mampu karena ada orang yang pernah mengatakan, datang dan membuktikan. Mereka justru kecenderungannya kalau bisa nggak diketahui. Hidupnya sangat biasa-biasa, sangat sederhana. Tapi ketika ada yang butuh pertolongan, mereka yang betul-betul mempraktekkan itu. Kalau mereka bilang saya nggak bisa tolong, mereka akan bilang saya nggak bisa tolong. Tidak berpura-pura dengan syarat ayam warna hitam apa kemudian kamu akan enggak. Ya. Ya, mereka juga bisa kalau betul bisa berkomunikasi dengan leluhur segala macam, leluhur itu bisa saja memberitahu ini orang Ya. Prof, sudah waktunya gitu. Ini pertanyaan agak sedikit eksploratif ya, karena kita ada di generasi Z, Alpha. Kita melihat dalang-dalang muda yang kemudian menggabungkan antara teknologi dan narasi, sangat sangat non mainstream, katakanlah antitesis gitu ya. Mungkin nggak kalau suatu saat tiba-tiba ada seorang dukun yang bikin sekolah gitu kan, bersertifikasi, dikelola dengan benar. Apakah itu mungkin bisa Sangat terjadi dan sah-sah saja? Sangat mungkin karena disahkan oleh negara bahwa boleh ada program pendidikan yang bersertifikasi. Selama ada kurikulumnya, ada ujiannya gitu. Jadi tidak bisa kita cegah. Demikian juga banyak profesi-profesi tradisional yang nggak anti teknologi kok. Mereka bisa melihat manfaatnya, bisa membantu mereka menjadi lebih optimal, ya, mereka akan pakai gitu. Tidak berarti teknologi yang mahal, yang canggih gitu ya, tapi mereka kalau dalang itu juga mereka walaupun pakai laser, pakai segala macam, tapi juga tetap menyiapkan diri secara tradisional. Tetap secara jiwa, secara spiritual itu menyiapkan dirinya. Dan Kemampuannya mengadaptasi perubahan itu juga sangat tinggi. Itu. Jadi mereka bukan orang-orang yang kolot, yang anti perubahan. Kenapa? Karena mereka bisa membaca tanda-tanda perubahan itu dengan kemampuannya. Beda dengan saya yang harus cari penelitian, cari data dulu untuk mengatakan ini akan ke situ. Tapi mereka bisa membaca. Nggak perlu menjadi drama, tampil dengan macam-macam aksesoris supaya kelihatan bahwa ini dukun gitu.
Selain fungsi-fungsi primer tadi utama ya, katakanlah patah tulang, apa namanya, dukun beranak. Apa fungsi-fungsi sekunder lainnya Prof, yang kita bisa temukan dari seorang dukun ya? Katakanlah misalnya, eee, mantra-mantra yang kemudian bisa diterjemahkan sebagai sebuah literasi budaya, dokumen budaya, filolog mungkin misalnya, atau tradisi-tradisi tertentu, bahkan termasuk di dalamnya, wardrobe, jubah, dan lain-lain. Apa yang menarik kalau kita menggali dari sudut pandang pelestarian budaya? Mmm, man hal-hal seperti mantra ya, itu di dalam ilmu budaya tentu saja dianggap sebagai suatu kekayaan budaya gitu ya. Lepas dari apakah harus dilestarikan atau tidak, maka dia adalah suatu kekayaan budaya. Dia pernah ada, dia pernah membantu suatu komunitas untuk hidup sekian ratus tahun, melewati berbagai macam perubahan. Jadi fungsinya adalah sebetulnya melindungi dan menjaga, itu ya. Kalau ada ya, mantra-mantra itu ada, di dalam ritual-ritual dibacakan, tidak selalu setiap hari diobrol. Lagi-lagi kita harus mengerti bahwa ini bukan hal-hal yang setiap hari itu seolah-olah harus ada gitu ya. Dia hanya ada pada waktu tertentu khusus di dalam upacara ritual yang diadakan karena memang sudah waktunya ya, atau karena terjadi sesuatu yang luar biasa. Mmm, Sehingga kemudian bagian dari ritual itu ada mantra, ya. Ada yang kemudian ditulis ketika sudah ada aksara Jawa, ada aksara Arab masuk itu dituliskan. Yang kadang-kadang yang bisa membaca dan mengerti adalah yang ngasih. Yang dikasih pun belum tentu ngerti dan bisa membaca, tapi percaya gitu ya. Lagi-lagi tidak untuk menyakiti tetapi untuk melindungi. Itu hakikat atau intinya seperti itu, bahwa lalu kemudian, akibatnya dukun dapat nama jelek karena orang menganggap itu bisa dipakai untuk menyakiti orang, itu saya kira ekses persepsi yang salah dan juga banyak praktek-praktek manipulatif dari yang palsu-palsu tadi. ya. Kalau dalam konteks pelestarian budaya, Kita kita rekam. rekam. Heeh, kita rekam, kita digitalisasi, kalau yang sudah bentuknya tertulis itu dibuat versi elektroniknya, tapi lagi-lagi hanya bisa dilakukan kalau ada konsen atau persetujuan dari si pemilik. Ya, Apakah semua setuju? Tidak, banyak juga yang menolak. Mereka menganggap itu pusaka yang terlalu sakral untuk dibuat orang lain ya. supaya iya. Dan ya punah-punah aja akhirnya gitu ya? Punah-punah saja, tapi lagi-lagi kan ada sistem transmisi ya, pewarisan ya, gitu. Jadi tidak ada yang punya niatan ini akan saya bawa mati dan tidak boleh ada satu orang lain pun yang tahu atau bisa menguasai, enggak, semangat itu enggak ada. Ya, ya. Di FIB ada dosen-dosen yang juga mempelajari mantra, menulis, Ada menghafal ya, gitu? ada yang mantra untuk supaya melahirkan lancar, supaya haid nggak sakit. Jadi hal-hal yang sangat sepele-sepele yang sangat sehari-hari. Itu obatnya bisa sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut, tapi juga bisa bentuknya. Kita Ya, sebut kalau orang beragama itu doa, iya, gitu. saya kalau tidak salah pernah lihat di satu toko buku Ya. yang judulnya buku mantra ya, bahasa Indonesia, kita baca aja. Itu secara harfiah kalau kita baca bener begitu atau kembali lagi ke sugesti, Prof? Kalau yang percaya bisa terpengaruh, tidak berarti mantra itu betul-betul yang ada di buku itu bertuah dan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Seringkali karena kita percaya dan kemudian kita mencoba mencocok-cocokkan, Cocokologi itu ya? cocokologi gitu, ya. Iya, iya. Nah, hari ini bagaimana kita merespon katakanlah kita tadi ya Prof katakan warga modern, orang modern, kita tidak ingin terinfiltrasi gitu katakanlah dengan sudut pandang seperti itu. Tapi apakah itu benar, salah? Mana yang lebih baik dalam bersikap menyikapi, eee, apa namanya, perdukunan, dunia perdukunan dan termasuk budaya yang juga berkelindan di antaranya? Ya. Cara berpikir orang modern itu seringkali disalah kaprahkan dengan menolak segala sesuatu yang lama atau yang tua atau yang dianggap sudah usang.
Tapi sebetulnya cara berpikir orang modern yang sejati adalah dia akan menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan. Termasuk apa yang tidak saya yakini, tetapi ada, maka saya akan menghormati keberadaan itu. Saya tidak akan berusaha memusnahkannya atau menyingkirkannya ke margin atau ke pinggir. Itu cara berpikir orang modern yang benar. Gitu ya. Dan selama kita bisa menghasilkan lebih banyak orang warga negara yang cerdas dalam arti bisa melihat hal seperti itu, ya, tidak malah kemudian menyingkirkan hal-hal yang dianggap sebagai kuno dan sebagainya, maka masyarakat kita akan terus berevolusi menjadi masyarakat yang maju, tapi juga punya kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itu bagian juga dari karakter modern. Ya, ya, ya. Kalau seringkali dibedakan dari kearifan. Kearifan itu punya orang zaman dulu gitu ya. Tapi tidak, kearifan kebijaksanaan itu adalah cara kita berpikir, cara kita memaknai dunia dan orang lain. Gitu. Jadi saya tidak khawatir bahwa perkembangan evolusi masyarakat menjadi semakin modern itu lalu ada ekses tadi kita sudah lihat. Tapi apakah itu lalu akan menghancurkan tradisi yang masih ikut dengan kita terus ke masa depan? Enggak. Ya tidak terpengaruh atau tidak menjadi, goyah karena ada persepsi-persepsi yang negatif itu. Jadi kami sih optimis, selama orang masih merasakan manfaatnya, maka praktek-praktek tradisi itu akan terus hidup, terus dibutuhkan, terus menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Tanpa selalu menyadari bahwa itu adalah bagian dari tradisi yang tidak terpisahkan dari kemodernan hidup kita. Dan tidak boleh kita menarik garis pemisah di antara keduanya. Jelas. Prof. Handoko, terima kasih banyak sudah memberikan begitu banyak wawasan pada kami semua. Semoga ini Dengan senang hati. jadi apa ya? Jadi cara kita untuk mencintai Indonesia dengan lebih bijak. Ya, Itu saja. betul. Demikian diskusi kita. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Dai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.